Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja karya ilmiah saya dengan judul Dampak COVID-19 terhadap pembelajaran tatap muka atau offline. Nama penulis Crispinus Julia Hamid, kelas 12 IPS 6, dengan kata kunci COVID-19 dan pelajaran tatap muka. Bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 sudah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. COVID-19 ini sudah banyak memakan korban. Dalam hal ini, virus ini sangat mematikan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Di Indonesia, hampir seluruh aktivitas terpaksa harus dihentikan agar penyebaran agak berkurang. Virus corona ini juga memiliki dampak terhadap dunia pendidikan. Segala aktivitas tentang tatap muka harus diberhentikan. Pembelajaran tatap muka atau offline sudah diganti dengan pembelajaran online. Virus ini sangat meresahkan masyarakat karena pekerjaan mereka harus diberhentikan. Karena mereka resah dan bahkan bisa saja keperluan mereka sehari-hari tidak ada. Dan juga pada hal ini kita harus berterima kasih karena pemerintah bisa memberikan bantuan yang dimana supaya kehidupan masyarakat dapat terpenuhi selama masa pandemik ini. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, saya merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, apa pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan? Yang kedua, mengapa COVID-19 ini sangat meresahkan masyarakat? Yang ketiga, di mana virus corona ini ditemukan? Keempat, kapan COVID-19 ini ditemukan? Yang kelima, bagaimana cara untuk mengurangi penyebaran virus ini? 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana COVID-19 ini bisa meresahkan masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui di mana virus ini pertama kali ditemukan. Yang keempat, untuk menjelaskan kapan COVID-19 ini ditemukan. Dan yang kelima, untuk mengetahui cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama yaitu supaya masyarakat dapat mengetahui dampak dan bahaya dari COVID-19 ini. Yang kedua, supaya pemerintah selalu menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk membantu bertahan hidup selama masa pandemik ini. 1.5 Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu wawancara dan media sosial. 1.6 Sistematika penulisan. Sistematika penulisan yang pertama yaitu judul, nama penulis, kelas, kata kunci, bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 rumusan masalah, 1.3 tujuan penelitian, 1.4 manfaat penelitian, 1.5 metode penelitian, 1.6 sistematika penulisan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, 4.1 saran, 4.2 kesimpulan, abstrak, dan terakhir daftar pustaka. Bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, pengertian COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada 31 Desember 2019.
Itu menurut Google. Yang kedua, pengertian pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka merupakan seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar peserta didik secara tatap muka. Tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dan pendidik. Bab 3 pembahasan. Yang pertama, pengaruh COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Pengaruhnya, semua sekolah di Indonesia, baik dari taman kanak-kanak hingga bangku kuliah, sementara ditutup agar penyebaran COVID-19 ini tidak terlalu meluas. Jujur saja, selama sekolah ditutup sementara dan diganti dengan pembelajaran online, sebagai seorang pelajar, saya juga merasa bosan. Karena dengan banyaknya tugas, ada juga hal positif yang saya terima dari COVID-19 ini, yaitu membantu pelajar agar dapat semangat dan tekun untuk mengerjakan tugas tanpa bimbingan secara langsung dari guru-guru. Yang kedua, mengapa COVID-19 ini sangat meresahkan masyarakat? Karena menurut saya, sebagian masyarakat bisa-bisa tidak memenuhi kehidupannya karena harus dirumahkan dulu. Yang ketiga, di manakah virus corona ini ditemukan? Virus corona ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Yang keempat, kapan COVID-19 ini ditemukan? COVID-19 ini ditemukan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Yang kelima, bagaimana cara mengurangi penyebaran virus ini? Menurut saya, harus selalu mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, selalu mencuci tangan menggunakan sabun pada air bersih yang mengalir. Yang ketiga, menghindari diri dari keramaian, menjaga jarak, membersihkan lingkungan. Bab 4 penutup. Saran 4.1. Dengan menyebarnya luasnya COVID-19 ini, kita semua diharapkan untuk tetap tegar akan apa yang sedang dialami dunia saat ini. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita dan keluarga tercinta terhindar dari virus yang mematikan ini. 4.2 kesimpulan. Dengan ini saya mau menyimpulkan bahwa COVID-19 ini sangat berbahaya dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial kita. Pengaruhnya besar yang menyebabkan satu persatu nyawa melayang dan membuat semua kita harus tetap sabar dan tegar. Abstrak, COVID-19 telah menyebar luas ke seluruh dunia dan banyak memakan korban jiwa. Semua aktivitas yang biasa dilakukan manusia akhirnya harus dihentikan agar penyebaran tidak meluas lebih. Dan juga semua telah dikerahkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar paling tidaknya dapat mengurangi atau menghindarkan diri kita dari penyebaran COVID ini. Begitupun sebaliknya, jika kita tidak mematuhi protokol kesehatan, pasti kita dengan mudah terjangkit virus ini. Karena virus ini tidak pernah pandang bulu. Jangan berharap bila Anda tidak mematuhi protokol kesehatan itu, Anda akan tetap nyaman, sehat,
Maka dari itu, patuhilah protokol kesehatan yang sedang dikerahkan oleh pemerintah agar kita semua dapat terhindari dari COVID-19. Terakhir, daftar pustaka www.padk.kemkes.go.id, pengertian COVID-19, slideplayer.info, pembelajaran tatap muka, Hamid Julio 19, Bajawa 2020. Sekian dan terima kasih.